Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang Bapak dosen, selamat siang Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil kerja praktek saya yang berjudul Sistem Refrigerasi dalam Pembuatan Es Balok di PT Armada Sanjaya Kupang. Nama Anggi Restumantutu, NIM 1606020028. Yang pertama, pendahuluan. Sistem pendingin atau refrigerasi adalah produksi atau pengusahaan dan pemeliharaan tingkat suhu dari suatu bahan atau ruangan pada tingkat yang lebih rendah daripada suhu lingkungan atmosfer sekitarnya. Dengan cara penarikan atau penyerapan panas dari bahan atau ruangan tersebut, refrigerasi dapat dikatakan juga sebagai proses pemindahan panas dari suatu bahan atau ruangan ke ruang lainnya. Penggunaan refrigerasi sangat dikenal pada sistem pendingin udara pada bangunan, transportasi, dan pengawetan suatu bahan makanan dan minuman. Yang berikut, pabrik es merupakan industri pembuatan es balok yang memanfaatkan air yang didinginkan sampai membeku dengan mengalirkan refrigeran melalui pipa-pipa pendingin yang berada di dalam bak air garam. Di dalam bak air garam diletakkan cetakan-cetakan es balok atau ice can yang sudah terisi air. Yang berikut, komponen utama pabrik es PT Armada Sanjaya Kupang. Mikom kompresor. Spesifikasi mikom kompresor tipe N4 MII seri number 4110592. Refrigeran amonia atau NH3. Elektromotor elektrim tipe EM225M4E seri number P915C0603 KW 90 KW HP 125 HP RPM 1480 RPM volt 380 volt frekuensi 50 Hz. Yang berikut, sejarah berdirinya perusahaan. Pabrik es, cold storage dan processing ikan didirikan pada tahun 2019 di kompleks PPI Oiba RT 001 RW 001 Kelurahan Batu Besi, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas bangunan kurang lebih 272 meter persegi, merupakan salah satu pabrik es yang memproduksi 30 ton es balok per hari milik PT Armada Sanjaya Kupang. Kondisi pabrik es cold storage dan processing ikan saat ini banyak diminati para nelayan dan pasar ikan karena kualitas es yang dihasilkan baik dan tahan lama. Yang berikut, siklus refrigerasi kompresi uap. Siklus refrigerasi kompresi uap adalah siklus refrigerasi yang paling banyak digunakan. Prinsip kerja dari sistem pendingin kompresi uap adalah kompresor mengisap uap refrigeran dari sisi keluar evaporator. Tekanan dan temperatur diusahakan tetap rendah agar refrigeran senantiasa berada dalam fase gas. Di dalam kompresor, uap refrigeran ditekan di kompresi sehingga tekanan dan temperatur tinggi. Energi yang diperlukan untuk kompresi diberikan oleh motor listrik atau penggerak mula lainnya. Jadi, dalam proses kompresi, energi diberikan kepada uap refrigeran. Pada waktu uap refrigeran diisap masuk ke dalam kompresor, temperatur masih rendah, akan tetapi selama proses kompresi berlangsung, temperatur dan tekanan naik. Setelah proses kompresi, uap refrigeran atau fluida kerja mengalami proses kondensasi pada kondensor. Uap refrigeran yang bertekanan dan temperatur tinggi pada akhir kompresi dapat dicairkan dengan media pendingin fluida air atau udara. Yang berikut, gambar diagram pemipaan sistem refrigerasi kompresi uap sederhana. Bisa dilihat pada gambar. Yang berikut, jika siklus refrigerasi tersebut digambarkan pada diagram tekanan entalpi diagram pH, maka akan terlihat seperti pada gambar berikut. Bisa dilihat pada gambar. Yang berikut, mekanisme siklus refrigerasi kompresi uap. Proses 1 kedua, kompresi, merupakan proses di mana refrigerasi ditekan sehingga tekanannya menjadi lebih tinggi sehingga temperatur jenuhnya menjadi lebih tinggi pada saat masuk kondenser. Hal ini dimaksudkan agar temperatur refrigeran di kondensor menjadi lebih tinggi dari temperatur lingkungan sehingga mampu memindahkan panas ke lingkungan dengan proses kondensasi. Pada siklus ideal, proses kompresi ini berlangsung secara isentropik. Kondisi awal refrigeran pada saat masuk kompresor adalah uap jenuh bertekanan rendah. Setelah dikompresi, refrigeran menjadi uap bertekanan tinggi. Besarnya daya atau kinerja kompresi yang dilakukan kompresor adalah QW sama dengan M H2 ke H1, sedangkan misalnya kerja persatuan massa refrigeran dikompresikan adalah
QE H2 ke H1. Yang berikut proses 2 ke 3, kondensasi. Pada proses ini uap refrigeran turun temperaturnya, kemudian berubah fasanya pada tekanan dan temperatur yang konstan dari fase gas ke fase cair dengan cara membuang kalor ke lingkungan. Kalor refrigeran dapat dipindahkan ke lingkungan karena memiliki temperatur dan tekanan jenuh yang lebih tinggi dari lingkungan. Kalor yang berpindah dari refrigeran ke udara pendingin bergantung pada berbagai faktor, antara lain luas permukaan kondensor, jika material yang digunakan, selisih temperatur kondensasi, dan temperatur lingkungan. Sehingga banyak panas yang dibuang di kondensor, semakin banyak pula refrigeran yang mencair. Dan diharapkan saat keluar kondensor seluruhnya menjadi cair. Besarnya kalor yang dibuang di kondensor dapat dinyatakan melalui persamaan berikut. QC sama dengan M H2 ke H3. Proses 3 ke 4, ekspansi. Ini terjadi di pipa kapiler. Setelah refrigeran melepas kalor di kondensor, refrigeran berfase cair akan mengalir menuju pipa kapiler untuk diturunkan tekanan dan temperaturnya. Diharapkan temperatur yang terjadi lebih rendah daripada temperatur lingkungan, sehingga dapat menyerap kalor pada saat berada di evaporator. Dalam proses ekspansi ini, tidak terjadi proses penerimaan atau pelepasan energi entalpi konstan. H3 sama dengan H4. Proses 4 ke 5, evaporasi. Setelah keluar dari alat ekspansi, kemudian refrigeran yang berfase campuran dialirkan ke evaporator. Pada kondisi ini, refrigeran memiliki tekanan yang rendah, sehingga temperatur jenuhnya berada di bawah temperatur ruangan. Lingkungan atau produk yang didinginkan, kalor kemudian terserap oleh refrigeran, kemudian refrigeran berubah fasanya menjadi gas sementara. Temperatur ruangan, kabin, atau produk yang didinginkan menjadi lebih dingin. Proses evaporasi pada siklus ideal terjadi secara isotermal dan isobar. Besarnya kalor yang diserap oleh refrigeran di evaporator dapat ditentukan berdasarkan persamaan berikut. QE sama dengan M H1 ke H4, QS sama dengan H1 ke H4. Yang berikut komponen mesin pendingin. Kompresor. Kompresor merupakan salah satu komponen yang penting dari sebuah sistem refrigerasi kompresi uap. Kompresor berfungsi menekan uap refrigeran bertekanan rendah dari evaporator sehingga tekanannya menjadi naik. Akibatnya temperatur uap refrigeran tersebut akan naik dan kemudian masuk ke kondensor. Yang berikut evaporator. Evaporator berfungsi untuk mengubah wujud amonia dari cair menjadi gas. Maka evaporator akan menarik kalor suhu di sekitarnya. Dalam hal ini brine tank, sehingga brine solution atau larutan air garam yang berada dalam brine tank menjadi dingin kurang lebih min 12 derajat Celcius. Tipe yang digunakan adalah herringbone coil evaporator. Yang berikut suction trap. Mencegah butiran amonia yang belum menguap atau masih cair terhisap oleh kompresor. Yang berikut akumulator. Mencegah butiran amonia cair yang lolos dari suction trap masuk ke kompresor. Butiran amonia tersebut dibalikan lagi ke suction trap melalui return pipe. Bila butiran amonia cair ikut terbawa ke kompresor, maka terjadilah apa yang dinamakan liquid hammer yang bisa mengakibatkan kerusakan. Yang berikut oil separator. Mencegah minyak atau oli bercampur dengan amonia yang mengalir ke kondensor. Yang berikut kondensor. Cooling tower atau menara pendingin. Komponen ini berfungsi sebagai alat untuk mendinginkan air panas dari kondensor dengan cara dikontakkan langsung dengan udara secara konveksi paksa atau menggunakan fan atau kipas. Yang berikut ammonia receiver tank. Menerima amonia cair dari kondensor dengan suhu dan tekanan yang masih tinggi, kemudian dililitkan ke evaporator atau brine tank. Yang berikut brine tank. Larutan garam, brine solution. Brine sering juga disebut refrigeran kedua, adalah merupakan larutan garam dalam air dengan perbandingan tertentu yang mempunyai titik beku lebih rendah dari air biasa. Konsentrasi larutan garam yang dianjurkan adalah pada kisaran angka 19-21 pada biometer atau alat pengukur konsentrasi kadar garam. Yang berikut brine agitator. Berfungsi mengalirkan larutan brine di sela-sela ice can, menjaga efisiensi perpindahan panas dan menjaga temperatur brine di dalam tank. Aliran agitator yang kurang baik akan mengakibatkan incrustation pada cooling coil evaporator sehingga akan menyebabkan drop capacity. Yang berikut katup ekspansi. Berfungsi untuk menjaga tekanan yang konstan pada evaporator. Yang berikut refrigeran. Refrigeran adalah fluida kerja yang bersirkulasi dalam siklus refrigerasi.
Secara umum, refrigeran merupakan benda atau zat yang bertindak sebagai agen pendingin dengan cara menyerap panas dari ruangan atau zat lain. Berkaitan dengan siklus kompresi uap, refrigeran adalah produk kerja siklus yang bergantian menguap dan mengembun karena menyerap dan melepaskan kalor. Dalam hal ini, refrigeran yang dipakai dalam pembekuan es balok adalah amonia atau NH3. Dikarenakan penggunaan NH3 atau amonia pada proses pembekuan mendapatkan hasil yang lebih sempurna dibandingkan dengan menggunakan refrigeran freon. Yang berikut kegiatan harian, pengisian jurnal harian. Bisa dilihat pada gambar. Yang berikut pengoperasian kompresor Mikom. Pengoperasian kompresor Mikom adalah proses menjalankan dan mematikan sistem pendingin. Adapun langkah-langkah untuk mengoperasikan kompresor Mikom adalah sebagai berikut. 1. Langkah-langkah melakukan start mesin. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kolektor dan penguap pendingin kondensor dan kompresor sudah dalam kondisi on atau hidup. Valve inlet dan outlet air kondensor dalam kondisi terbuka penuh dan sirkulasi air sudah berjalan lancar. Pastikan sirkulasi jaket baterai kompresor pendingin air untuk kompresor sudah lancar. Selalu cek oil level kompresor. Jika kurang harus segera diisi sesuai level yang ditentukan. Cek safety valve dan automatic switch bisa berfungsi dengan baik. Yang kedua, langkah-langkah mematikan kompresor. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah section valve pada kompresor pelan-pelan ditutup sampai tertutup rapat. Cek tekanan pada meter control high pressure, low pressure, dan oil pressure. Jika sudah turun baru kompresor dimatikan. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka bisa ditarik beberapa kesimpulan antara lain. Pabrik es Armada Senjaya Kupang yang sudah berdiri selama 1 tahun turut memberikan andil yang cukup besar dalam upaya meningkatkan perhatian pada pelaku usaha perikanan untuk lebih mengedepankan mutu dan kualitas produk hasil perikanan. Yang kedua, pabrik es Armada Senjaya Kupang menggunakan bahan pendingin atau refrigeran berupa amonia atau NH3. Refrigeran ini sangat cocok dan tepat sekali digunakan dalam siklus refrigerasi sistem kompresi. Yang ketiga, perawatan dan pemeliharaan alat dan mesin yang ada dalam pabrik selalu ditingkatkan demi kelancaran proses pembuatan es balok sehingga siklus refrigerasi dapat berjalan dengan baik. Terbukti dengan ditempatkannya 4 orang operator yang khusus menangani mesin. Sekian dan terima kasih.